Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Fadil selaku Guru Bahasa Indonesia dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Pertama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiri di hadapan hadirin semua. Izinkan saya, Lintang Pratistha Kirana, dari kelas 10-4, berpidato tentang pentingnya pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan itu ibarat alat investasi jangka panjang yang harus kita tata dan persiapkan sebaik-baiknya demi mencapai suatu kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang tercerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan kini menjadi suatu kewajiban bagi semua warga negara yang harus ditempuh untuk meningkatkan kemajuan negara tersebut. Maju dan mundurnya suatu negara ditentukan dari tingkat pendidikan yang diterapkan di negara tersebut. Seperti misalnya, jika suatu negara ingin maju di bidang industri, maka warga negaranya harus dilatih untuk memproduksi barang-barang yang berkelas dan berkualitas. Atau jika suatu negara tersebut ingin maju di bidang teknologi, maka warga negaranya pun harus dibimbing untuk menjadi seorang pencipta handal. Begitu pula dengan Indonesia. Jika ingin memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka semua itu pun harus diawali dengan warga negaranya sendiri. Di Indonesia sendiri telah dilakukan berbagai macam cara untuk memajukan pendidikan, baik itu pendidikan jasmani ataupun pendidikan rohani, di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah. Namun, sayangnya, kini masih banyak kendala yang dapat menghalangi laju perkembangan pendidikan di Indonesia yang menyebabkan pendidikan di Indonesia bukannya bertambah baik, tapi malah bertambah buruk. Pendidikan yang seharusnya baik karena adanya beberapa sekolah gratis dan pemberian beasiswa ternyata tidak dapat berjalan dengan baik karena kemalasan para pelajar yang setiap saat terus bertambah, serta pemikiran tentang cara mendapatkan uang tanpa harus mempunyai ijazah tinggi menyebabkan minat belajar dan keinginan menuntut ilmu menciut. Padahal di zaman yang serba modern ini, kita sebagai pelajar dituntut untuk terus berpacu dalam menggali ilmu pengetahuan serta fokus saat belajar. Lengah sedikit saja bisa membuat kita tertinggal. Namun, masih banyak di antara kita, para pelajar, yang tidak tahu betapa pentingnya pendidikan itu. Mereka malah menyia-nyiakan waktunya untuk belajar dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti membolos, membuat onar, ataupun bermain game. Kita seharusnya malu dan sadar akan status kita sebagai pelajar. Memang pihak sekolah dan para orang tua lah yang paling berperan penting dalam menentukan keberhasilan dalam suatu pengajaran, namun kesadaran pribadi juga merupakan salah satu faktor penting yang harus kita ketahui juga, karena segala sesuatu diawali dari niat dan kemauan seseorang, bukan oleh paksaan atau kemauan orang lain. Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut maju dan dapat mengelola SDM dan SDA dengan baik untuk kesejahteraan warganya. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan bersama oleh berbagai pihak demi memajukan pendidikan Indonesia. Namun demikian, membekali generasi masa depan dengan iptek saja tidaklah memadai guna melanjutkan bahkan memajukan kehidupan bangsa. Mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang membentuk generasi penerus bangsa sebagai pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan moral inilah salah satu modal untuk memperbaiki kondisi bangsa. Oleh karena itu, teman-teman, janganlah sia-siakan waktu belajar kalian yang berharga ini. Karena tujuan dari belajar ini adalah demi masa depan kita dan demi masa depan negara kita juga. Jangan seperti katak dalam tempurung, belajarlah seluas dan sebanyak-banyaknya selama kita masih punya waktu. Jadi, bersungguh-sungguhlah dalam belajar demi memperjuangkan cita-cita serta
memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Dari kalimat yang telah terucap dan kita dengarkan bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Sebagai penutup dari pidato saya ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.